Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pendidik, apa kabarnya hari ini? Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang program pembatik. Di dalamnya juga ada pembahasan soal-soal. Penasaran? Ikuti terus video ini sampai habis. Kita akan mulai dengan pengertian pembatik. Pembatik itu apa? Karena barangkali rekan pendidik sekalian belum mengetahui apa itu pembatik. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pustekom dan Pusdatin mengadakan diklat daring yang disebut dengan pembatik, yaitu kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi, program ini untuk meningkatkan kompetensi TIK rekan pendidik semuanya. Dengan mengikuti pembatik, rekan pendidik akan mendapatkan manfaat meningkatkan kemampuan TIK yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Lalu mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional dari Kemendikbud dengan total jam 32 jam pelajaran. Itu sama dengan 1 angka kredit untuk rekan pendidik yang sudah ASN ya. Lalu berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Dalam pembatik ada 4 level. Yang pertama adalah literasi, level kedua implementasi, level ketiga kreasi, dan level keempat itu di tingkat provinsi adalah berbagi. Jadi akan bertatap muka dengan peserta sebanyak 30 orang dalam satu provinsi. Lalu siapa saja peserta yang dapat mengikuti pembatik? Yang pertama PNS, lalu guru tetap yayasan, guru honorer juga bisa mengikuti program ini. Dan tidak kalah penting, guru tersebut harus mengajar satu bidang studi tertentu. Materi pembatik level 1 yaitu literasi TIK berisi tentang pengenalan perangkat TIK dasar, lalu internet untuk pembelajaran, internet sehat, bijak dan aman, serta aplikasi untuk pembelajaran. Untuk modul pembatik level 1, link downloadnya kami telah sisipkan pada kolom deskripsi. Silahkan rekan pendidik dapat mendownloadnya langsung. Semua materi pada video ini bersumber dari simpatik.belajar.kemdikbud.go.id ya. Jadi bukan hasil dari kami. Ringkasan materi pada modul 1. Pada kegiatan belajar 1, rekan pendidik akan mendapatkan materi pengenalan perangkat keras komputer. Pada kegiatan belajar 2 tentang penggunaan perangkat lunak untuk pembelajaran. Lalu untuk modul kedua itu tentang etika berinternet, hak cipta di era digital, keamanan berinternet. Untuk modul ketiga ada literasi informasi, ada peramban dan halaman, ada aktivitas berinternet, dan internet di lingkungan sekolah. Ringkasan materi modul 4 yaitu isinya tentang mengoperasikan platform rumah belajar. Sobat pendidik barangkali sudah tahu apa itu rumah belajar. Rumah belajar adalah platform belajar yang disediakan gratis dari Kemendikbud. Di antaranya dalam modul 4 itu akan dipelajari cara registrasi akun,
penjelasan tentang fitur sumber belajar, penjelasan tentang bank soal, penjelasan tentang kelas maya, dan wahana jelajah angkasa. Itu adalah fitur-fitur utama pada platform Rumah Belajar. Baiklah, kita lanjutkan dengan latihan soal untuk uji kompetensi pembatik level 1. Sudah siap rekan pendidik semuanya? Soal yang pertama, di antara browser berikut, manakah yang berusia paling tua? Internet Edge, Opera, Safari, Mozilla Firefox. Mari kita bahas. Internet Edge itu mulai dirilis tahun 2015, lalu untuk Safari tahun 2003, dan Mozilla tahun 2004. Sedangkan Opera tahun 1996. Jadi jawabannya browser yang paling tua adalah Opera. Selanjutnya, alamat email resmi guru. Nah, diperhatikan di sini bahwa untuk domain com, yaitu komersial, itu untuk bisnis. SCH ini singkatan dari school, yaitu untuk sekolah. Edge ini dari akademik, untuk universitas, dan com ini juga sama dengan untuk komersial. Email resmi undangan pelatihan dari Kemendikbud. Nah, rekan pendidik harus hati-hati dalam menjawab soal ini. Perhatikan di sini. Situs Kemendikbud itu menggunakan Kemdikbud, bukan Kemendikbud. Sehingga kalau Gmail ini tentu ini gratisan, jadi tidak mungkin menggunakan email yang tidak resmi. Maka untuk email resmi undangan pelatihan dari Kemendikbud adalah Kemdikbud. Lisensi mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, membuat ciptaan turunan, bukan untuk kepentingan komersial. Nah, di sini kata kuncinya, bukan untuk kepentingan komersial. Maka jangan terkecoh. Kita akan pilih non komersial. Karena berbagi serupa itu komersial juga bisa, tanpa turunan juga komersial bisa. Public domain ini domain umum ya, artinya semua orang boleh gunakan. Search engine milik Microsoft adalah Bing, Google, Ask, Yahoo. Kalau rekan-rekan menggunakan Windows lalu menginstal Microsoft, di sana akan ada otomatis search engine-nya adalah Bing. Oke. Soal selanjutnya, phishing adalah, mungkin ada yang baru mendengar istilah ini, jadi kita akan langsung jawab saja. Phishing adalah mencuri data. Oke ya, kita lanjutkan. Lisensi yang mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, membuat ciptaan turunan untuk kepentingan komersial. Nah, di sini ada kepentingan komersial. Mencantumkan kredit kepada pencipta aslinya. Ini adalah lisensi atribusi. Ingat yang tadi, kalau non komersial bukan untuk kepentingan komersial. Sedangkan Creative Commons sendiri itu terdiri dari atribusi, atribusi non komersial, atribusi serupa, atribusi turunan. Laman yang menyediakan audio podcast ini maksudnya laman di Rumah Belajar ya, rekan pendidik. TV edukasi, radio edukasi, pena Rumah Belajar, Sibatik. Yang betul jawabannya adalah radio edukasi. Untuk TV edukasi isinya adalah video pembelajaran. Pena Rumah Belajar isinya adalah guru atau duta rumah belajar yang menulis artikel. Lalu untuk pembelajaran inovatif ini berlaku juga untuk guru. Kita lanjutkan. Fitur pencarian untuk mendapatkan dua arti yang sama. Except, and, or, with.
Jadi untuk fitur pencarian itu ada and, ada or, ada juga and or ya. Jadi tidak ada except dan with. Jawabannya antara and dan or. Sedangkan ini mendapatkan dua arti yang sama, berarti jawabannya adalah and. Kalau dua arti yang berbeda maka jawabannya adalah or. Perhatikan di sini, komponen non fisik yang mengendalikan perangkat keras komputer adalah GPU itu untuk grafis, hard disk itu untuk penyimpanan tetap, ROM itu penyimpanan internal smartphone ya. Jadi jawabannya adalah RAM. Random access memory, jadi memori sementara itu disimpan di RAM. Dengan memori tetap, penyimpanan tetap itu disimpan di hard disk. GPU sendiri itu untuk menampilkan output ya ke layar. Domain resmi untuk sekolah adalah ORID, GoID, SID, SCHID. Jawabannya, kalau ORID itu untuk organisasi non-profit, GoID itu untuk pemerintah, government, HID, academic, universitas, SCH ya, atau SCH itu untuk school, untuk sekolah. Jadi yang betul adalah sch.id. Backstander adalah mendukung kegiatan internet, mendukung kegiatan pembelajaran online, mendukung postingan positif, mendukung postingan negatif. Nah, backstander itu istilah untuk mendukung postingan yang negatif. Perangkat lunak mesin pencari kecuali Chrome ya bisa, Opera bisa, Safari bisa, Windows. Nah, perhatikan di sini. Windows itu adalah sistem operasi, bukan perangkat lunak mesin pencari. Selanjutnya, intimidasi di dunia maya kecuali penyebaran data pribadi ya itu intimidasi, ujaran kebencian termasuk, hinaan fisik juga termasuk, dan ini info pendidikan itu bukan intimidasi. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.